Apa itu produksi ilmu pengetahuan? Bagaimana ilmu pengetahuan itu diproduksi ya oleh aktor-aktor ilmu pengetahuan itu. Saya memulai diskusi ini dengan membicarakan tentang etos dan etika produksi ilmu pengetahuan. Ya. Nah, apa itu produksi ilmu pengetahuan ya, atau produksi pengetahuan? Knowledge production itu. Ini adalah satu istilah di dalam sosiologi pengetahuan yang ini terkait dengan cara bagaimana pengetahuan itu diproduksi di dalam suatu masyarakat, dalam suatu perguruan tinggi, ya, pada suatu negara, atau bahkan suatu kebudayaan. Ya. Jadi bagaimana ini pengetahuan itu diproduksi ya oleh aktor-aktor ilmu pengetahuan itu. Nah, ini saya pandang penting untuk kita kaji sebelum kita membicarakan tentang riset, tentang penelitian, tentang penulisan ya dan sebagainya. Jadi karena apa? Karena sebenarnya ujung dari penelitian penulisan karya ilmiah yaitu ya produksi pengetahuan. Ya. Ini saya ingin ini supaya kita sadari bahwa tujuan kita itu memang memproduksi ilmu pengetahuan. Ya. Lantas bagaimana pengetahuan yang akan kita produksi, ya, itu yang kemudian menjadi PR kita. Produksi ilmu pengetahuan yang semacam apa, kualitasnya, ya, itu seperti apa. Nah ini kemudian saya berpikir tentang etos dan juga etika. Etos di sini saya artikan sebagai karakter perilaku dan keyakinan yang melekat pada seseorang atau kelompok. Ya. Ini misalnya ada etos kerja gitu. Itu bagaimana karakter, perilaku, keyakinan, sikap seorang atau kelompok orang ya, terkait dengan cara mereka bekerja. Ya. Kalau ini terkait dengan produksi pengetahuan ya tentang bagaimana karakter, keyakinan, perilaku, sikap seseorang atau kelompok orang ya, terkait dengan produksi ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan etika itu adalah sistem nilai, ya, sistem nilai moral yang itu mempunyai nilai universal, gitu ya, terkait dengan baik buruk, ya, diskusi tentang itu. Nah, tapi saya tidak akan berdiskusi hal-hal yang filosofis terkait dengan etika ini, ya. Nanti kita lebih melihat dalam konteks etika terapan. Ya. Nah, mengapa penting kita untuk mengkaji etos dan etika produksi pengetahuan ini? Pertama karena tinggi rendahnya di pengetahuan itu terkait dengan tinggi rendahnya etos dan etika, ya. Memang terutama pada etos produksi pengetahuan. Ya, problem etika nanti itu muncul terkait dengan isu-isu bahwa ilmu pengetahuan terkait dengan manusia, dengan alam, gitu ya. Sehingga etos produksi ilmu pengetahuan itu perlu mengadopsi ya etika ya, di dalamnya. Ya, itu dan juga bahwa tinggi rendahnya etos produksi ilmu pengetahuan ini berpengaruh ya pada ilmu pengetahuan yang bersirkulasi, berkembang di dalam suatu masyarakat, dalam perguruan tinggi, dalam suatu negara, gitu ya, bahkan peradaban. Jadi kalau tidak ada produksi pengetahuan, ya bagaimana mungkin sebuah perguruan tinggi itu akan bisa menjadi perguruan tinggi yang baik.
dan juga dampaknya secara luas ya tentu saja peradaban macam apa yang itu tidak produktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ini saya anggap sebagai hal mendasar yang perlu kita pahami dan sadari ya, itu tentang produksi pengetahuan ini. Dan tentu saja masalah etos, ya, etos produksi pengetahuan itu dan juga etika yang bagaimana yang perlu kita adopsi dalam pengembangan produksi ilmu pengetahuan ini. Ya. Nah, tapi ujungnya dari itu semua sebenarnya adalah bagaimana kita masing-masing kita ini ya menanamkan etos produksi ilmu pengetahuan itu dengan baik dan tentu saja etika produksi ilmu pengetahuan itu setidaknya pada diri kita masing-masing dan memang sedapat mungkin ini kemudian juga berdampak pada yang lebih luas ya, sebagai tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat akademik dan juga sebagai intelektual. Nah, diskusi tentang produksi pengetahuan itu biasanya ya itu terkait dengan dua hal. Pertama, apa tujuan pengembangan ilmu pengetahuan itu? Nah, di sini biasanya ada science for science, ya. Ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan sendiri. Kemudian science for humankind, bahwa ilmu itu untuk pengembangan kemanusiaan. Biasanya dua isu ini yang sangat-sangat penting. Ya. Banyak dibicarakan di dalam filsafat ilmu pengetahuan. Nah, ini tentu saja masing-masing mempunyai konsekuensinya. Ya. Misalnya science for science, ini kadang kita mempunyai kesan negatif, seakan-akan tidak ada orientasi kemanusiaan di dalamnya. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya ya tidak ada science for science yang pure seperti itu, karena sebenarnya science for science itu pada hakikatnya juga untuk kemanusiaan juga. Ya. Kemudian juga science for humankind itu juga tidak akan bisa bagus tanpa ada science for science juga. Jadi sebenarnya itu bukan dua isu yang harus dipertentangkan. Ya. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu harus berkembang dan untuk berkembang itu mesti ya ilmu mempunyai hukumnya sendiri. Ya. Jadi mempunyai karakter sendiri. Perlu dikembangkan ilmu-ilmu murni misalnya. Ya memang ilmu untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, ya, yang disebut sebagai scientific relevance. Ya. Jadi tanpa scientific relevance dan kemudian bagaimana kontribusinya pengetahuan baru itu terhadap pengetahuan yang lama, yaitu kemudian tidak akan jalan. Pengetahuan itu akan mandek. Ya. Oleh karena itu, pertanyaan tentang novelty, ya, pertanyaan tentang kebaruan, nah itu juga diantaranya adalah kebaruan dalam konteks pengetahuan itu. Nah, ini adalah pertanyaan tentang science for science. Ya. Walaupun juga kebaruan itu bisa tentu bisa juga terkait dengan kemanusiaan. Jadi ini bukan hal yang saling dipertentangkan, semuanya itu saling melengkapi. Ya.